Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal, pendamping program Keluarga Harapan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi di layanan yang tepat. Jadi saya sampaikan sedikit bahwa laporan yang dikembangkan oleh WHO dari tingkat angka kematian ibu seluruh dunia itu menunjukkan bahwa mencapai 313.000 wanita mati setiap tahun. Setiap menit karena komplikasi dari kehamilan dan persalinan. Berdasarkan survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 1000 kelahiran hidup yang dikeluarkan oleh Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014. Tingginya angka kematian ibu mencerminkan rendahnya kesejahteraan pada ibu hamil. Hal ini ditunjukkan dengan risiko yang dihadapi selama kehamilan, persalinan, dan nifas yang dipengaruhi oleh berbagai komplikasi pada kehamilan, serta kondisi emosi ibu hamil hingga kelahiran bayi. Poin 1 tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Jadi di sini pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Mari kita bersama-sama keluarga dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil dalam mengakses informasi di layanan yang tepat. Hal yang paling penting untuk mendukung ibu hamil yaitu keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dan dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi di sini pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Kita masuk poin 2, yaitu cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Di sini pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Dukungan suami, yaitu suami peduli mendampingi istri mengikuti minimal 1 kali kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janin untuk mencegah stunting. Dan juga suami mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil, dan suami diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa kehamilannya. Semakin memahami istri dalam masa kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan, dan cara perawatan pasca persalinan. Di sini juga suami harus berdiskusi dengan ibu hamil mengenai tentang perencanaan perawatan kehamilannya, persalinan, dan perawatan bayi sejak awal kehamilan sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pertemuan atau tenaga kesehatan. Dan suami juga atau anggota keluarga lainnya harus memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya kepada ibu hamil. Suami juga berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
ketika ibu hamil memerlukan pelayanan kesehatan. Saat suami mendampingi istri periksa kehamilannya, anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran dari ibu atau ayah dengan memasak dan mengantarkan anak yang lain untuk sekolah atau menemaninya belajar. Di sini juga suami dan anggota keluarga harus juga bisa mengingatkan dan mengantar ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Ibu hamil juga memperoleh dukungan dari suami dan keluarganya dalam persiapan menghadapi kehamilan, serta kesiapan mengasuh dan mendidik anak. Menanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan dan merencanakan melahirkan ditolong bidan atau dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari dukungan masyarakat itu sendiri, yaitu sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil, selalu mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu juga bisa memberi dukungan dan motivasi yang besar. Tetangga juga bisa menjadi keluarga terdekat yang mau membantu jika dibutuhkan sewaktu-waktu, misalnya meminjamkan kendaraan untuk periksa ke pelayanan kesehatan. Tentunya harus selalu membicarakan hal-hal baik dan memberi nasihat positif. Bisa juga membagikan pengalaman hamil dan melahirkan serta bersedia membantu berbagai keperluan semasa hamil atau saat melahirkannya. Di sini juga lingkungan lebih berempati pada ibu hamil, misalnya ketika sedang pertemuan, mempersilahkan ibu hamil untuk duduk dan mengajak ibu hamil melakukan kegiatan sosial yang ringan dan menyenangkan. Informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil, salah satunya mengikuti kelas ibu hamil, yaitu kelompok belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan. Tujuannya diadakannya kelas ini yaitu mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar serta melalui fase awal kehidupan bayi dengan bakal pengetahuan dasar. Kegiatan ini bisa juga dilakukan di puskesmas atau posyandu, namun tidak tertutup kemungkinan juga untuk kelas yang lebih fleksibel dilaksanakan di balai pertemuan atau tempat sesuai kesepakatan. Manfaat dari mengikuti kelas ibu hamil yaitu berbagai pengalaman dengan calon ibu lainnya dan suami lebih banyak tahu, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan, dan melatih keterampilan bernapas, lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Untuk mencari informasi yang tepat mendukung ibu hamil, kita harus bijak dalam menyeleksi informasi. Informasi yang sering kita dapat yaitu mitos dan fakta. Dalam arti mitos di sini yaitu suatu informasi yang diterima dari generasi ke generasi, yang kebenarannya belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi dianggap benar. Fakta yaitu keadaan nyata yang ditemukan di masyarakat dan diyakini sebagai suatu yang sebenarnya. Cara mendapatkan informasi yang tepat, banyak beredar mitos dan berita palsu mengenai kehamilan di masyarakat, baik dari sumber informasi cetak maupun digital. Dalam hal ini, anggota keluarga dan masyarakat perlu mendukung ibu hamil untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Salah satunya, jangan mudah percaya terhadap judul informasi atau berita yang provokatif. Banyak informasi dan berita palsu yang memiliki judul yang provokatif dan cenderung tidak netral, serta menyudutkan salah satu pihak.
Isi beritanya pun dibuat sehingga menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh si pembuat berita palsu itu. Yang kedua, cermati sumber informasi. Informasi ini dari media digital perlu dilihat alamat yang jelas. Terus, jangan mempercayai informasi yang didapat dari situs tidak resmi, seperti alamat situs yang menggunakan blog pribadi seseorang. Yang ketiga, periksa keaslian foto dan video. Dalam era teknologi yang sangat canggih saat ini, setiap orang bisa melakukan manipulasi terhadap foto dan video sehingga terlihat asli. Kadangkala video dibuat sedemikian rupa menyerupai siaran berita di televisi atau suatu video yang dipotong sebagian sehingga memiliki arti yang jauh berbeda dengan kenyataannya. Terus yang keempat, membiasakan tentang kelangsungan penyebaran informasi di grup media sosial. Ketika mendapatkan informasi melalui media sosial, sebaiknya masyarakat membiasakan diri untuk tidak langsung membagikan kepada grup keluarga ataupun teman. Dan demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini tentang mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.